Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Amin ya Allah. Jumpa lagi kita dengan Cuco, cuci otak, hati-hati terpengaruh. Hari ini saya jadi hostnya karena dia harus kita tanya-tanya karena saya bingung nih. Kalau udah Bang Adri yang jadi host pasti bukan host, roster. Dari mulutnya tuh kalau nggak Cabe. bermakna negatif, memprovokasi orang dan membuat orang menjadi konflik. kompor. Kali ini kita akan membahas tentang PMI. Tuh kan? Itu udah gue bilang tuh kan. Iya kan? Betul. Jadi kita akan membahas Sedap-sedap gimana organisasi ya? PMI karena banyak obrolan tadi tentang PMI. Momen-momen kompleks loh bang. Iya, karena bahas banyak yang PMI gimana, PMI gimana. Iya. Saya kan nggak tahu gitu. Saya tidak tahu apa arahnya ini organisasi ke depannya ini kan. Makanya saya mau tanya yang aktif di organisasi ini. Enaknya ada dua generasi beda nih. Ya, dua generasi Masih berbeda. di- Kalau sebelum saya lulus kan tahun. sudah nggak pernah ber-PMI, sudah pensiun. Asik. Dapat tunjangan dong. Dapat tunjangan Dapat dong. tunjangan. Oke, saya mau tanya nih. Kira-kira PMI ini ada kan? Saya nggak bertanya gini. Apa sih pentingnya gitu menurut sahabat ya sebutnya? Sahabat ya kalau di PMI sahabat ya, bukan Sahabat. teman-teman, bukan kawan-kawan. Ya. Bukan kawan-kawan. Nah ini menurut sahabat-sahabat ini apa sih pentingnya berorganisasi dulu sebelum iya. kita masuk ke yang tadi PMI itu? Yang secara Penting organisasi apa sih? Iya. Organisasi secara Di umum kampus, ya. di kampus, Oh, di di kampus. kampus organisasi kampus. Iya. Intra ekstra lah ya. Iya. Seluruh intra ekstra. Pentingnya apa gitu? Nanti baru ke PMI. Jadi kalau pentingnya organisasi itu pertama ya bisa jaringan ya kan. Yang kedua adalah soft skill ya kan. Soft skill tuh pengembangan bahasa asing atau yang lainnya. Nah, kalau misalkan berbicara tentang organisasi kampus ada intra ekstra luas banget ya kan. Kalau intra ada Dema, ada Sema, ya banyak lah pokoknya. Kalau luar itu kan banyak juga. Lebih banyak. Lebih banyak malah kan, ada yang bener-bener dia berlandaskan agama, ada yang dia yang brandingnya adalah acara ke luar negeri, ada yang primordial ya kan. Primordial tuh yang daerah-daerah lah macam-macam. Nah itu banyak. Tapi secara umum karakteristiknya adalah karakteristik dari situ adalah pengembangan diri, potensi diri secara umum. Ya selain bisa juga di situ CLBK, ketemu temen atau Politik ketemu cinta. pacaran, politik cinta, Gitu ya? buta. Kita bukan bucin ya, Iya, buta, buta. budak wanita. Iya. Bukan bucin, bukan budak cinta, nggak pakai kita itu. Untung saya enggak. Iya. Iya. Abang kan ditinggalin nikah. Setiap, setiap tikungan ada. So tajem. Tajem. Ya Jangan gitu lah, kan? jangan gitu tuh nggak ada yang mau. Nah makanya kalau misalkan organisasi itu macam bahkan bang sekarang itu banyak yang bilang organisasi itu kuliah, Oh iya. tapi kuliah itu UKM. Apa tuh? Kebalik, jadi kuliah itu kayak UKM. Oh kuliah. UKM itu kalau di kita ekstrakurikuler lah. Ya jadi kalau misalkan gua aktif di organisasi, misalkan PMI ya kan, ya PMI itu kuliah gua, jurusan HI itu ya UKM gua, ekstrakurikuler gua. Kebalikannya gitu. Bahkan fenomena sekarang itu orang itu lebih seneng pakai alma mater organisasinya dibandingkan kampusnya. Oh gitu. Kenapa? Karena bisa menjual. Kan Oh. begitu. Ini fakta lapangan dengan beberapa orang yang bilang, wah bang gue lebih bangga pakai organisasi yang warnanya biru. Gue pakai warna biru, UIN juga biru kan? Tapi lu menjual pakai alma mater PMI, jual KMI juga nggak laku. Siapa anda? Itu namanya potong-memotong. Potong-memotong, sikut-mengikut. Ya, Iya. mungkin itu prolog dari gua segitu ya. Itu berkaitan dengan realitas ya kan, mungkin organisasi. Nah, mungkin Apis bisa. Anda kan yang masih di dalam dia kan. masih belum lulus. Kenapa? belum Apa lulus. pentingnya berorganisasi? Masih belum lulus. Doakan cepat tapi. Cepat. Ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya Sebagai dosen, yang sebagai membuat organisasi itu signifikan bagi Ya. bagi diri gua adalah gua prinsip yang ditanamkan sama orang tua gua, ditanamkan sama kerabat-kerabat gua itu, ya pengalaman itu adalah guru. Pengalaman itu adalah guru. Dan sejauh apapun kita melangkah pasti ada pelajaran di situ. Nah, tapi yang gua dapat di organisasi seperti apapun Ya. bentuknya, maupun itu di organisasi yang sifatnya perdamaian, pasti ada konflik. Pasti. Pasti perdamaian ya. Padahal perdamaian, pasti ada konflik. Nah, konflik-konflik yang seperti inilah melatih kita untuk menjadi dewasa. Ada manajemen konflik kan Ya, jadinya. manajemen konflik. Nah, manajemen konflik di situ antara
melanggengkan konflik itu sendiri atau Memelihara atau mengelola diri kita siap atau kita bisa bersikap bodoh amat lah terhadap konflik tersebut. Ya kayak seni bersikap bodoh amat lah, ya kan? Cuma yang paling penting di era sekarang itu bukan cuma ya kalau bagi gue kalau signifikansi untuk masuk organisasi itu cuma pengalaman doang. Pengalamannya. Tapi untuk character building gitu-gitu, kalau untuk apa namanya mengembangkan semacam keahlian gitu-gitu nggak terlalu signifikan kalau bagi gue. Itu lebih gue dapatkan di luar organisasi. Maksudnya organisasi ekstra kampus ya. Di organisasi ekstra kampus itu lebih gue dapatkan di luar sebenarnya. Tentang gimana cara drafting mungkin, gimana cara untuk untuk berdiplomasi dan gimana seni-seni untuk bersikap bodo amat. Bersikap bodo amat. Tapi bersikap bodo amat kadang-kadang juga ada sih pura-pura gila kalau di dalam organisasi sendiri ya. Itu biasanya kalau PKD. Tapi juga to be honest di organisasi kita juga dilatih buat gimana kita menggunakan strategi kita katakanlah dalam sidang gitu kan. Dalam satu forum-forum majelis, teknik-teknik sidang gitu-gitu secara formalitas kan perlu sebenarnya. Ya mana tahu di antara gua lu kan ada yang jadi ketua MK katakanlah nanti atau jadi ketua DPR atau jadi Mahkamah Komisariat atau Mahkamah Komis. Oh di sidang gitu ya. di sidang. Iya bagi gua arahnya tahu nih. Ya bagi gua signifikansi. Terpancing. Iya bagi gua signifikansinya itu sih. Signifikansinya itu. Pentingnya di situ. Oke, ntar judulnya adalah Prahara Konvisip. Yeah. Terus dipotong ya. Ketika kalian ini kan organisasi sahabat-sahabat ini kan PMI. Iya. Kalau di PMI ini sendiri untungnya apa sih? Ketika kita ikut PMI, kenapa nggak ikut organisasi lain? Organisasi lain. Untung yang dirasakan apa? Iya. Nah, pertama PMI dulu itu kan namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, bukan Palang Merah Internasional. Orang pada tahu PMI itu Palang Merah Internasional. Palang Merah Islam Internasional. Kirain Pergerakan Mahasiswa Insyaallah Islam. Insyaallah Islam. Nah, dulu saya juga mengira PMI, dia ikut PMI, gue dengar PMI. Palang Merah. Ikut Palang Merah. Kok kamu mana betadin ya? Kok nggak berdarah-darah? Kok nggak ada obat merah? Iya, Obat plester kan ya? gitu. Nah itu makanya biar tahu ya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ya kan. Kalau salah satu keuntungannya sih lebih kepada mencari teman sih. Mencari teman ya kan walaupun terlibat dalam konflik. Nanti temenan bentar doang. Bentar doang. Nanti kalau udah berbenturan pada kepentingan, pertemanan hilang. Ya, itu salah satu kerugiannya. Oh gitu ya? Berarti kalian berteman hanya karena kepentingan ya? Itu kan. Itu, betul. Enggak, maksudnya kepentingan itu artinya nongkrong aja itu suatu kepentingan kan. Maksudnya kayak persamaan hobi, misalkan visi misi gitu loh. Memang kalau gua kan di luar ini Bang, jauhnya kuliah di Jakarta, emang di luar Jakarta, ketika masuk ke lingkungan Jakarta yang notabene begitulah kulturnya, belum punya temen, ketika masuk PMI itu jadi kayak apa ya, jadi lingkungan baru lah, teman baru, cocok lah untuk beda misalkan orang yang udah dari awal emang udah punya teman baru kan gitu kan. Nah kemudian kalau PMI, sebenarnya kalau menurut gua organisasi secara umum itu lebih kepada, ini berbicara realitas lah ya, lebih pada peningkatan kuantitas dibandingkan kualitas menurut gua loh. Jadi lebih kepada banyak ngumpul orang kan gitu kan. Orientasinya memang orang gitu. Jadi menurut gua belum mengalami kontemporer lah, maksudnya belum mengaktualisasikan. Kalau itu membumikan, belum membumi. Kayak misalkan kalau sekarang itu kan jarang loh organisasi yang mendorong kadernya untuk fasih berbahasa asing misalkan. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, ya 5 bahasa PBB lah, itu jarang banget. Atau organisasi yang mengarahkan orangnya itu untuk aktif di dunia internasional, itu jarang banget. Rata-rata adalah di kader untuk menjadi bagaimana ya, aktivis politik lah. Aktivis politik itu yang berkutat di bidang-bidang politik. Padahal jadi anggota partai atau anggota DPR, sebenarnya itu nggak masalah sih. Sebenarnya itu nggak masalah. Yang salahnya itu adalah ketika ada orang bukan bakat, bukan potensinya di situ, tapi ketika masuk di situ
akhirnya dia berubah ya kan. Jadi antara dua kemungkinan, pertama dia ngikutin, yang kedua dia keluar karena dia Nggak passion. nggak passion ya kan, mungkin itu. Jadi kalau di organisasi itu dia harus punya saluran lainnya gitu kan, karena nggak mungkin segitu banyak passionnya hanya ditampung dengan Partai politik. iya partai politik doang, itu kan nggak mungkin kan, ada orang-orang lain. Bahkan dulu tuh kalau di PMI itu kan ada misalkan kelompok atau LSO yang dia untuk musik, ada teater. Tapi sekarang udah ada yang beberapa lain. kegiatan yang membahas tentang Tadi itu ya, tentang bahasa-bahasa asing ya. ya, nah, Cuma itu nggak sifatnya umum gitu, hanya kantong-kantong kecil gitu doang, dan frekuensinya juga sangat rendah. Karena ya kita harus jujur bahwa SDM untuk mengajarkan bahasa asing itu masih kurang. ya, SDM-nya. ya karena terjebak kepada kuantitas dibandingkan kualitas kan. Tapi kalau kita misalkan melihat orang-orang yang hebat secara misalkan kayak misalkan orang yang duduk di kementerian, orang pebisnis, siapapun itulah, pasti itu ditanya kenapa kalian bisa gitu, pasti rata-rata sebagian besar saya dulunya berproses di organisasi. Ya kan, proses berorganisasi, membangun bisnis, membangun jaringan apa pasti bisnis. Jadi di satu sisi organisasi itu tergantung kita lah. Di satu sisi organisasi itu bisa membawa kita kepada strata yang lebih tinggi atau enggak. Ya kan, misalkan berbicara dengan PMI, kayaknya PMI itu cocok kalau misalkan kita mau mendalami Islam misalkan, mendalami Islam di kampus. Nah, itu kan cocok kan? Tapi gue kalau serius. bisnis, Salah satu motivasi gue kenapa gue masuk PMI adalah karena ideologis. nah kan tadi Karena ya ideologis. Yang pertama Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan. Beneran, boleh diajak. Enggak. Serius. Mungkin Bang Adri bisa konfirmasi langsung sama orang-orang yang ngajak gue. Kalau gue emang bilang secara langsung, gue mau masuk sini gitu. DJ PKD daftar. Dan Gua daftar PKD ini, gitu loh. Nggak dan disuruh. itu tanpa motif, nggak disuruh sama siapapun. Iya. Nah, gue berangkat dari basis ideologis tersebut bahwa oh ini memiliki kedekatan dengan nilai-nilai tasawuf. Ini memiliki kedekatan dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Asy'ariyah, faktanya Maturidiyah. nilai-nilai itu ada nggak di sekarang di PMI itu? Terlihat nilai-nilai itu di organisasi ini sekarang? Terlihat, tapi tidak universal. Tidak tercerminkan secara universal. Maksudnya gimana tuh? Ya, katakanlah untuk tabayun gitu kan. Asas-asas tentang tabayun itu belum secara kafah bisa dipertanggungjawabkan. Tabayun maksudnya konflik terus dipertemukan itu, ini ada masalahnya apa sih sebenarnya sih? Iya. Jadi ini mancing nih, ini mancing. Tabayun untuk mengkonfirmasi, gua berusaha untuk dari mengkonfirmasi, kata itu loh. untuk mengkonfirmasi dari dua belah pihak itu Contohnya gimana? rata-rata jarang. Mungkin ada studi Rata-rata kasus jarang. Studi kasusnya gimana tuh? Rata-rata jarang. Pasti yang menjadi yang untuk menyelesaikan satu masalah itu ya pasti ya gue harus gebuk lo sampai lo hilang. Nah, Gue itu harus salah gebuk satunya. lo sampai lo hilang. Ya dengan lo hilang artinya gue nggak punya musuh lagi. Nggak ada yang menghalangi gua gitu. Iya. Kalau menurut ente, Seno tuh Apa dulu tuh? ikut PMI gimana? Saya kan nggak tahu nih, saya kan nggak ngerasa pernah ngerekod ente. Itu gimana ceritanya? Yang bener sih. Yang bener sih. Ya kalau gue kan dulu kan, gue basicnya SMA. Lu SMA nggak, Pis? Gue siapa? SMA. Gue basicnya SMA. Ya gue juga belajar agama tuh udah dulu lah, waktu SD lah. Setelah itu kan ngawur ngidul lah ya. Untung nggak ke Zoroaster atau animisme. Masih tetap di Islam kan gitu kan. Nah, jadi memang ketika gue masuk organisasi itu gue ngeliat, kalau gue ya mikirnya, kok teman-teman gue banyak yang ikut. Kalau gue gitu, walaupun gue asli wajah Jawa atau apa, gue nggak ngerti. Asli lah. wajah Jawa. Ya kan, Ahlussunnah wal Jamaah gue nggak tahu. Gue kan bukan apa bang, gue kan Malubi. Malubi. Ya kan, Malubi untuk orang-orang berkelainan kan, Malubi. Apa luar biasa, luar biasa. SLB sekolah luar biasa. Yang di mana ya? Ciganjur. Ya banyak lah. Disabilitas. Nah, disabilitas gitu. Ya Sari lah, Mama Basari. Iya, Mapa Besari yang notabene waktu itu kan Jumat apa Sabtu? Jumat kalau nggak salah, Jumat yuk berangkat banget. Dulu tuh kan ada senior gua lah, bahasanya bawa kontas gitu. Ayo sih ikut cuman ini ya gue ikut aja udah ikut. Tiba-tiba dibayar aja. Tiba-tiba dibayar. Itu sebenarnya cerita gitu, gua nggak tahu itu. Ya, dulu pernah jadi mantan ketua komisariat lah. Oh. Ya kan, yang kedua lah itu kan. Yang dari Cina itulah. Ini tuh ngajak-ngajakin kan. Faruqi. Ah ya betul itu.
ayo ikut ya ikut, tiba-tiba dibayar, wah gila ini gue dibayar apa nih, ini acara apa, gue bilang. Banyak juga pada waktu itu kan, karena temen gue pada ikut ya gue ikut lah kan gitu kan. Jadi lebih, kalau Hafiz kan tadi kepada ideologis kan, Iya. kalau gue bukan lebih kepada ideologis, lebih kepada solidaritas lah, pertemanan, temen gue ikut, Gimana ikut? dan ternyata ikut enak. Ya misalkan ketika ikut tuh sering ketemu senior bahasanya ya kan, kalau nanya tugas nanya, kemudian sering diajak futsal gitu loh, lebih nyari ke pertemanan. Mungkin- Saat ini itu lebih banyak yang masuk karena ideologis apa karena diajak aja apa ikut-ikutan? Kalau kata gue ajak, Iya. bener nggak? Sebenarnya lebih Pernah ke ajak. Ya. Pernah ajak ya kan, makanya orang kalau misalkan yang gue pahami, orang kalau masuk organisasi kenapa? Karena dia lagi menang di kampus. Oh. Karena teman gue ikut, jarang yang ideologi. Makanya kenapa orang PM itu jarang yang paham. Oh, biar bisa masuk Aja. BEM, biar bisa masuk biar BEM. masuk BEM, biar masuk HMJ, ya kan? Tapi sebenarnya basis-basis yang sifatnya filosofis gitu, kayak katakanlah nilai dasar pergerakan, tauhid, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Itu sebenarnya menjadi landasan dalam mengambil satu kebijakan sebenarnya. Kalau itu secara filosofis sudah kelar, ya pasti secara aktualisasi, secara gerak, kehendak, perbuatan itu pasti jelas. Itu pasti jelas. Nah, kalau basis epistemologisnya nggak jelas, filosofisnya nggak jelas, ya pasti berantakan. Tapi kenapa sih di organisasi itu yang masuk bisa ratusan ya, 100, Oke. 150. Tapi kok yang aktif itu bahkan sampai lulus itu sedikit itu? Ya tadi udah dijelasin, misalkan PMI itu kan dia mendahulukan kualitas. Yang penting menang dulu lah. Menang dulu. Yang kedua itu Kuantitas bisa maksudnya. kuantitas dibandingkan kualitas. Yang kedua itu adalah ya PMI atau organisasi umum pada besarnya itu yang nggak bisa menjawab fenomena yang ada sekarang, keinginan sekarang gitu loh. Keinginan sekarang tuh maksudnya kayak ya anak zaman sekarang itu bukan hanya nongkrong, anak sekarang itu harusnya ya tadi harus ada saluran tempat-tempat. Kita sebenarnya terjebak kepada situasi yang seperti ini loh. Ini gua gambarkan ya. Kita terjebak pada seandainya dia jarang kelihatan, itu dicap sebagai orang yang tidak militan, Ya. orang yang tidak aktif. Nah, ketika dia sudah dicap sebagai orang yang tidak aktif dan itu menyebar ke teman-teman yang lain, mulailah ada satiran-satiran. Nah, itu yang kemudian orang yang dicap Males. sebagai orang yang militer, ya udahlah. Dan juga gue di luar mapan gitu. Iya. Dan sekarang posisinya karena memang organisasi ekstra kampus itu secara kepemimpinan ataupun leadership itu hanya 1 tahun dan terbilang sangat pendek, nggak bisa dong melakukan inovasi-inovasi yang banyak, ya kan? Pasti pattern dan semua rata-rata template. Nah, jadi dengan masa kepemimpinan yang singkat tersebut, itu nggak mampu untuk menampung passion dari Banyak. jumlah kader, jumlah anggota yang banyak. Nggak bisa membuat kantong-kantong, corong-corong kanalisasi dari distribusi kader itu nggak bisa diwujudkan dalam waktu kurun 1 tahun. Kecuali kita memiliki garis-garis besar organisasi yang terukur gitu loh. Pokoknya dalam ini kita harus jadi ini ya. Harus begini gitu. Nah, seharusnya itu menjadi tanggung jawab dari senior dalam merumuskan garis-garis besar pembangunan ke depan itu kayak gimana. Bukan mengurusi hanya tentang siapa yang harus menjadi ketua, siapa yang harus menjadi sekretaris, siapa yang jadi bendahara. Kalau hanya sekedar siapa yang jadi ketua, jadi sekretaris, jadi bendahara, ya pasti mewakili kepentingan faksi dari senior tersebut. Ini menjiwai deh. Menjiwai. Ada sepakat gak sama dia? Ya sepakat, Oh, itu iya. realitas yang sekarang kan seperti itu kan, ya kan, realitas itu. Ya kalau saya kan, kalau gua kan emang waktu dulu udah pernah di cabang memang seperti itu kan, ya istilahnya transaksional lah. Kalau kita menyamakan transaksional, terus yang kedua labeling lah, cap itu kan, memang jadi orang mau berorganisasi malas. Yang kedua juga kadang ngelihat, oh ternyata organisasi nggak sesuai ekspektasi lah. Wah gue ikut organisasi ini gue bakal dapet ini. Ternyata ketika masuk nggak dapet, malah banyak dapet konflik. Ya mending gue cabut. Dan ternyata ada juga misalkan faktor ekonomi. Nah yang sulitnya faktor ekonomi nih. Kayak misalkan gue dulu pernah nemuin kader yang dia bapaknya meninggal, ibunya jadi single parents ya kan, abangnya juga nggak kerja, maksudnya gitu, lulus tapi nggak kerja, dia harus kerja sambil kuliah, nggak bisa aktif organisasi. Nah ini kan dilema kita juga, nggak mungkin kita maksa di organisasi juga kan nggak ngasih uang juga, kan begitu kan? Ya bisa kita ya udah, yang penting lo kerja tapi pemirsa lo milih A, nah gitu kan, realistisnya kan begitu.
ya kan. Coba kalau misalkan PMI bisa ngasih uang, pasti dia stay di PMI. Itu dalam aspek ekonomi, ya kan. Makanya kan kita harus menjawab kebutuhan mereka. Tapi kalau secara ekonomi orang tuanya mapan, dia hanya nyari teman. Nah, kenapa orang yang di PMI itu rata-rata ya menurut gua rata-rata orang yang masalah ekonominya tuh nggak terlalu masalah lah. Iya. Coba lo lihat dah, itu rata-rata nggak terlalu masalah. Seandainya dia punya masalah, dia pasti agak membelakangi PMI itu. Kalau Dia nyari part time atau apa, dia nyari part-time, gawe dan nyari segala gawe, lagi-lagi ke realitas itu. dan kita terjebak juga pada fenomena yang sering dimarahin itu justru yang aktif. Ya, salah satunya. Maksudnya gimana? Yang sering dimarahin, yang sering diomelin justru yang aktif. Justru yang nggak aktif itu selamat dari omelan-omelan. Gitu sih. Tanggung jawab lah ya. Bisa Kayaknya tanggung jawab. Hafiz berkaca-kaca banget ya. Karena salah satu mimpi besar loh. Nah, terus tujuan kita berorganisasi itu apa? Tadi kan dibilang nggak bisa memenuhi kebutuhan segala macam, hanya sekedar ikut-ikutan. Akhirnya kan mereka disorientasi semua kan. Nah, bagaimana tuh? Biar tidak disorientasi, yang harus diperbaiki gimana tuh? Yang diperbaiki itu adalah pertama sistemnya, atmosfernya, ya kan, tujuannya, visi misinya itu jelas. Luar biasa. Ya kan? Udah kayak kandidat ya ngomongnya. Terus gua 2000 ini masih 27 29 lah. Jangan lupa ya, Kongres tahun depan, periode depan. Kacau nih. For Ciputat oke. Iya, jadi Kalau maksud sekarang ke For Ciputat besok. Sekarang kenapa? Ciputat juga nggak? Lihat nanti. Semoga calon kita nggak ngeliat bos. Iya, jadi maksud gue sekarang itu gini bang, kalau dulu tuh secara tradisional gue bisa bilang tradisional ada lu harus berorganisasi, nanti lu jangan nanya apapun yang harus lo lakukan, lu harus memberikan apapun ke organisasi. Kalau sekarang itu menurut gue kebalik harusnya organisasi yang memberikan kepada si individu ini apa kan gitu kan, jadi lebih kepada lu mau apa deh gitu loh. Makanya gue kalau ngader nih, kayak misalkan gue ngader Salim atau nggak apa yang lain termasuk Hafiz misalkan ngedirin IPF atau nggak IPF kan organisasi, gue tanya apa yang lo incer, lo mau apa di sini ya gitu, lo nanya ini sini, kalau lo maunya begini oke, kita buatin bang, gue ternyata passionnya ini adalah main futsal, yaudah kita cari uang, misalkan kita cari uang buat baju ya kan gitu kan, bola apa pasti dia bakal stay di situ. Musik pun sama, kita studio misalkan beli kahon ya kan, terus beli gitar akustik apa, jadi lebih kepada bukan yang si mahasiswanya ke kita, tapi kita yang ngasih ke mahasiswa. Nanti kalau dia bagus berprestasi kan branding juga. Branding juga. Makanya ketika ada orang yang tenar atau nggak bisa, mereka walaupun ada tapi terlalu jarang yang membawa organisasi. Kalau udah tenar nggak mau bawa organisasi? Jarang. Ya karena apa? Karena dia ngerasa gue bisa gini bukan karena di organisasi. Oh. Iya. Bener nggak? Walaupun ada juga yang juga yang dia, oh gue ini karena organisasi gue ini, ada juga. Tapi rata-rata kan politis. Tapi ada juga yang udah tenar jarang bawa organisasi. Itu yang gini-gini, udah Mustami. Selamat gitu. Jadi gimana? Tadi kata manfaatnya kurang, kata dia berorganisasi itu manfaatnya sebagai kader PMII gitu. Bahkan ketika tenar nih tidak mau mengakui dirinya PMII. Bagaimana menurut Anda? Ya, sebagaimana yang tadi di awal udah gue bilang ya. Ya kalau untuk pengembangan itu ada tapi nggak terlalu banyak. Lebih banyak pengembangannya itu ke arah bagaimana kita manajemen, bagaimana kita bisa memetakan konflik itu, ya kan? Dan mengambil hikmah dari konflik itu. Lebih banyak ke arah situ. Ya, itu risiko sebenarnya. Karena di tiap organisasi, setiap medan apapun, sampai gue lahir juga gue masa konflik. Iya. Gue magang juga di daerah yang konflik juga. Enggak, kalau hikmah lo, konflik lo apa? Hikmah dari konflik lo. Ya hikmah dari konflik, ya bisa jadi itu balasan Tuhan ke gue. Mungkin gue pernah berbuat dosa atau apa kan. Ya gue percaya segala kejadian buruk yang terjadi di diri gue pasti itu karena dosa gue sendiri. Bijak sekali ya. Itu karena dosa gue sendiri. Bahkan kalau gue sakit, gue demam, gue percaya
oh ini buat gugurin dosa-dosa gua gitu. Misal katakanlah gua bleeding gitu, gua berdarah, ya pasti sebelumnya gua melakukan dosa, ya katakanlah apa gitu. Terus seberapa jauh nih ideologi yang ada di PMI atau materi-materi yang diajarkan tuh kan di PMI ini yang berpengaruh kepada kehidupan sahabat Sena dan sahabat Hafiz ini apa ini? Nah kalau bagi gua sendiri ya Ada nggak materi apa bisa ada? Materi pelajarannya? NDP itu nggak akan selesai dibahas tanpa masuk ke dalam ranah-ranah tasawuf. NDP itu apa sih? Nilai dasar pergerakan. Iya, kirain yang lain, perjuangan. Nah, karena kan untuk memahami tauhid, mengesahkan Tuhan, ya berarti harus kenal dulu dengan Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Baru kalau kita udah kenal sama yang punya apapun, kalau bagi gue ya kita masih bisa kenal seluruh creatures yang diciptakan oleh Sang Maha tersebut. Tuh. Pengaruh tuh. Berpengaruh. NDP pengaruh ke diri lo. Sebenarnya kalau NDP itu cuma tekstual doang sih. Cuma sekedar simbolisasi. Tapi kita memang harus masuk dulu ke ranah itu. Ya ranah itu kan kita punya jalan masing-masing yang tidak dapat dipaksakan. Kalau pasiennya gimana? Yang mana? Tadi Kan banyak banget loh. materi-materi PMI yang berpengaruh banyak. efeknya ke diri lu sampai sekarang ini yang lu nggak dapat tuh di kampus gitu lo. Kepemimpinan lah. Kepemimpinan. Walaupun itu bukan secara ideologis ya. Soalnya kalau ideologi itu kan ada aswaja pertama. Nggak ngerti juga gua. Astagfirullah. Maksudnya walaupun tahu intinya, maksudnya kayak NDP. Yang pertama, lu ngaco lu bang. Pertama kepemimpinan, yang kedua paradigma. Sebenarnya paradigma sih yang berpengaruh terhadap gue tuh paradigma PMI. Karena menurut gue gini, yang menentukan orang hidup itu adalah perspektif. Paradigma itu kan perspektif kan artinya. Paradigma yang mana ya? Paradigma menggiring arus dong. Ya kan, menggiring arus. Paradigma ini serius. Karena begini. Itu paradigma Dewan Pembina. Makanya gue mendirikan paradigma seneng gitu. Nah karena paradigma menggiring arus ini membuka. Jadi gini, waktu itu ketika gue di kampus gue mikir gue saingan gue hanya di kampus, saingan gue hanya di Indonesia. Tapi dengan adanya menggiring arus itu, baik gue menjadi pembicara maupun gue jadi peserta. Karena gue dulu pernah jadi peserta, pernah juga kemudian pakai materi juga kan. Wah ternyata dibandingkan yang lalu menggiring arus ini relevan, kompatibel sampai sekarang. Bukan berarti teori-teori paradigma sebelumnya nggak relevan. Relevan pada masanya. Tapi menurut gua kalau paradigma menggiring arusnya dari dulu udah relevan sampai sekarang pun relevan dan sangat-sangat relevan. Ketika kita udah bahas, misalkan apa yang kejadian di Indonesia itu remote-nya ya di luar. Iya, benar nggak? Iya kan kayak misalkan GAM, misalkan dari Finland, Sweden ya. Misalkan terus HTI, ya kan? Gerakan itu, Papua. Betul, itu kan dari luar juga kan, dari luar semua. Nah, dan di situ membuka misalkan KEMEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Siapa yang membayangkan bahwa kita akan memasuki situ? Corona misalkan, ini kan corona dari Cina bisa masuk ke sini. Kalau kita nggak pakai paradigma menggiring arus, kita hanya memikirkan bahwa ini salah pemerintah dan salah oknum yang ada di Indonesia. Padahal oknumnya ada di luar. Nah, itu yang pertama. Kedua, paradigma menggiring arus juga membuka kacamata gua bahwa musuh gua bukan organisasi sebelah, bukan organisasi depan. Musuh kita lah. Musuh kita adalah dunia. Bayangin misalkan sekarang sistem dunia. Maksudnya transborder gitu transborder ya kan, borderless lah. Kayak misalkan sekarang misalkan gue S2 di beasiswa Korea atau enggak Turki, itu saingannya kan bukan Indonesia lagi. Misalkan sekarang ada beasiswa hanya 30 orang atau enggak 50 orang diperebutkan sedunia. Berarti kontestasi gue udah bukan dengan universitas samping-samping gue. Jadi universitas gimana gue se-Asia, sedunia ngerebutin 50. Ya kan? Dan itulah yang membuat branding ke gue. Wah, berarti karena paradigma ini hukumnya wajib gue untuk menguasai bahasa asing. Yaitu khususnya bahasa Inggris. Walaupun gue dulu pernah belajar bahasa Turki sama bahasa Korea misalkan, ya kan. Nah, itu jadi kalau menurut gua paradigma itu kan sudut pandang. Jadi kalau gua makanya gua secara ideologi gua nggak paham tentang misalkan aswaja atau bukan nggak paham, nggak bisa menjelaskan lah. Tapi kalau paradigma bisa. Bukan fokusnya di situ. Bukan fokusnya di situ.
Karena kan memang tiap-tiap orang itu kan punya kecenderungan Ya, sendiri kecenderungan. tentang arah berpikirnya kayak gimana. Yang kalau orang yang sifatnya yang cenderung memakai otak kanan, ya pasti memikirkan hal-hal yang sifatnya sama beda yang filosofis. nggak bikin nggak pakai otak. Itu beda lagi. Nah, Tapi lu kalau tahu kan operasi kalau gitu. orang yang pakai otak kiri itu rata-rata itu pasti memikirkan hal-hal yang sifatnya teknis dan terukur seperti itu. Kalau otak kanan, Ya otak kanan kayak itu tadi filosofis. kalau otak tengah, Nah, jadi gini, masalah paradigma tadi ya menggiring arus ini kan paradigma sekarang banyak nih. Kader-kader kita selalu ingin melawan arus, arus balik atau kritis transformatif. Betul. Kita bingung ya, sebenarnya ada tuh kritis transformatif ya. Nggak tahu juga Teori sih. kritis kan sama teori transformatif kan ini beda ya. Apa sih kayak bentur lah ya. Kritis itu kan cuman ini ya, yang mengkritik aja. mengkritik, tapi nggak harus ngasih solusi. gitu. Nggak mesti bertransformasi. Iya, tapi kalau transformatif sama kritis Iya, beda ya. Beda. Artinya kan kalau misal transformatif dia Tapi ingin kok dia bisa digabungin ya? mengubah Nah, itu satu makanya sistem. aneh. Kalau gini, kalau secara pola perubahan sosial, transformasi itu kan linear. Teng gitu loh, lurus Iya, terus. iya. Ya kan? Kalau kritis tuh dia bentuknya bisa kayak pola ini yang bunder-bunder gitu. Jadi kritis tuh bisa oke kita pakai sistem baru, bisa ini sistem baru nggak cocok nih, kita sistem yang lama mundur gitu loh. Tapi kalau mundur kan nggak bisa dibilang transformatif. Betul. Tapi kalau bagi gue Enggak. kritis itu dianggap satu stimulus Iya. untuk merangsang transformatif itu. Iya. Untuk Bisa gitu? merangsang transformatif. Cuma kan kalau bagi gue transformatif itu kan nggak melulu ke arah yang positif. Iya. Nggak betul. melulu ke arah yang sesuai dengan kebutuhan zaman pada saat itu. Namanya juga transform kan. Ya katakanlah sendok, sendok apa gitu, sendok makan gitu kan. Kita transformin tuh. Mau kita jadiin sendok teh yang kecil. Ini emang nyambung bener apa ente sambung-sambungin doang? Ini sesuai Kaitan dengan sama logika. korelasi. Sesuai dengan logika gua analogiin. Iya itu. Katakanlah kita kritisnya itu kita stimulasi sendok itu pakai batu beb. Bentuknya beda. Udah transform dong, udah beda dong bentuknya. Nggak mungkin lagi bisa dipakai buat makan. Sepakat. Karena bentuknya udah bukan kayak sendok makan. Sekalipun dipakai buat makan, ya bisa jadi bibir luka karena udah tajam atau gimana. Bagi gua kayak gitu dalam mengkritik satu paradigma. Dan ya mungkin correct me if I'm wrong ya kan, karena gua masih kader mujahid. Mujahid. Mujahid itu apa tuh maksudnya? Mujahid itu yang bersungguh-sungguh, yang melakukan jihad. Tapi Emang jihadnya bukan tahapannya Allahu apa sih? Akbar, Allahu Akbar. Kader apa sih kalau mau paba tuh namanya apa? Kader apa? Anggota. Anggota. Kalau mujahid itu apa tuh? Mujahid itu PKD, KD. Kalau PKL? mujtahid. Nah, ini nih. Mujtahid itu gimana? Kan mujtahid itu kalau setahu-tahu kan ya ini ya para ulama-ulama yang sudah bisa berijtihad gitu. Kamu kalau sudah PKL tuh bisa melakukan ijtihad. Gimana tuh? Iya, mungkin secara ijtihad ijtihad intelektual, tapi nggak mesti harus menafsirkan satu produk-produk hukum Islam tertentu kalau bagi Nggak, gua. mujtahid itu maksudnya mujtahid dalam hal berorganisasi apa gimana? Iya, dalam hal organisasi. Berorganisasi. Ya, katakanlah dia paham PO gitu kan, pedoman organisasi, paham ADART. Nah, seandainya ada kasus-kasus yang luar biasa, Ini katakanlah ngarahnya kemana? harus bisa ngelihat PO, harus bisa ngelihat pedoman organisasi, harus bisa lihat ADART. Nah, sebagai kader mujtahid itu harus jeli melihat persoalan-persoalan yang kayak gitu yang diatur secara tertulis di dalam pedoman-pedoman organisasi. Itu berarti kan cuma paham ada RT gitu-gitu doang. Kalau mujtahid kan lain, dia harusnya paham ya, Ya. harus bisa menentukan sesuatu loh. Nah, artinya sebelum dia berangkat dari memahami satu PO, memahami ADRT dan lain-lain, otomatis dia harus paham juga dasar-dasar filosofis. Iya, itu kan awalnya PKD sudah cukup ya. Begitu kalau udah mujtahid itu, ini organisasi arahnya kemana? Harusnya sudah seperti itu kayak kita misalnya ijtihad tentang hukum apa gitu. Yang baru-baru nih. Itu kan yang tidak ditemukan di Al-Qur'an, di hadis. Ya kan? Iya. Ijma ya kan. Nah, itu kan harus ada artinya orang-orang yang berkompeten. Nah, orang yang sampai tingkatan kadar mujtahid atau dia harus punya kompeten untuk menentukan organisasi kita kayaknya arahnya begini. Karena arah politik Indonesia seperti arah bangsa tuh seperti ini. Nah, makanya tadi gue bilang Harusnya mereka tuh bikin itu tuh, FGD gitu ya. makanya tadi gue bilang kayak gini.
ada satu hal yang luar biasa, katakanlah itu belum pernah terjadi sebelumnya. Itu terjadi, katakanlah. Gimana caranya dia harus bisa berijtihad di situ. Kader mujtahid harus bisa berijtihad. Dengan apa? Dengan produk-produk hukum, dengan azas-azas, norma-norma PMII tentunya. Dan organisasi apapun ya. Kalau lo gimana kalau? Terkait apa? Dikit-dikit lagi. Makanya gua senang saat gue setuju dengan perkataan Chehri yang bilang, apabila kader itu sudah mencapai kader mujtahid, dia harus bisa connecting the dots. Apa tuh connecting dulu? Dia harus bisa menghubungkan titik-titik ataupun fenomena-fenomena apa saja yang terjadi. Ya itu dianalogikan sebagai satu elang yang bisa melihat secara persoalan itu secara holistik, melihat semuanya itu secara holistik. Katakanlah ada perang di Suriah. Dengan dia ngelihat, ada ya katakanlah ada simbol-simbol yang mengindikasikan ada intervensi dari negara-negara tertentu. Dia udah bisa connecting the dots. Oh ini larinya ke sini. Itu harusnya kalau PKL tahapannya udah sampai segitu. Tahapannya udah sampai segitu. Tapi ternyata faktanya udah PKL udah sampai segitu bisa. Dan gue juga nggak enak juga sih, karena gue masih PKD kan. Ya makanya kalau setiap kaderisasi itu menurut gua setiap kaderisasi itu indikatornya belum jelas. Lo coba dah, misalkan Mapaba, PKD, PKL indikatornya apa? Mapaba kalau udah dibayar. Ya itu ya maksud indikator itu indikator keberhasilan. Seseorang dikatakan berhasil sebagai Mapaba itu anggota ya, sebagai anggota apa, sebagai kader apa, sebagai PKL apa. Nah, indikator itu adalah metode atau mekanisme untuk menentukan oh kita ngadain PKL ada pengaruhnya signifikan apa enggak. Ibarat kata ada 10 indikator yang mencapai apa nih, misalkan ya kalau indikator PKL misalkan dia mampu misalnya PKL bisa menjadi pembicara di beberapa komisariat di luar ini, bisa di luar cabang misal. Terus yang kedua mendirikan NGO misal, yang ketiga apa, keempat apa, kelima membuat apa, IPF misal membuat IPF, terus menulis jurnal. Nah itu kan karena PKL itu kan udah dalam tahapan analisis. Kalau analisis itu kan dia punya data yang empiris. Data yang empiris berarti kan dia udah punya research, ya kan? Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu ketika PKL dia udah mampu berjuang sendiri, udah nggak bisa ngekor. Nah, artinya kan dia sudah bisa menentukan ini arah Mau gua apa? bagaimana. Dia sudah bisa menemukan jati dirinya. Gitu. Iya. Tapi sekarang kalau dilihat orang PKL tujuannya apa? Mau jadi ketum cabang, mau jadi ketum cabang, struktural. Ya kan mau jadi ketum cabang kan, mau PKL jadi ketum biar cabang. bisa Jadi ketum PB. Ketum PB. Nah, kan begitu kan. Nah, sebenarnya padahal yang namanya tadi itu kan berarti kan menurut gua itu adalah transaksional. Ya kan transaksional. Ya memang itu juga tertib administrasi, kita nggak pungkiri itu ada tertib administrasi seperti itu. Karena sekarang Mapaba PKD PKL itu kan dijadikan indikator militansi. Ya enggak? Semakin lu tinggi lu militan, kan begitu kan? Ya semakin enggak ya lu nggak militan. Padahal konteks militansi pun gua nggak paham militansi. Sebenarnya gini apa. loh, kalau secara bahasa militansi itu Militan. Identik dengan kader-kader yang ngotot. Oke. Ngotot, ambisius, gitu. Ambisius dengan suatu hal gitu. Iya. Tapi kalau menurut gua kalau berkualitas itu dia malah mampu menentukan ini passion saya ini setelah saya di PMI, oh saya ketemu nih setelah PKL. Kayaknya saya harus bergerak di sini, berjuang di sini, lapangan perjuangan saya di sini. Iya, iya betul. Nah, di situ itu orang yang sudah sampai tingkatan kader mujtahid ya. Dan ukuran dia berkualitas adalah konsistensi. Jadi militansi itu belum tentu konsisten, hanya ngotot aja. Kan banyak sekarang kader-kader yang ngotot-ngotot, teriak-teriak. Gimana sama pergerakannya? Dia aja teriak-teriak. Makanya ada orang yang militansi, dia ada banyak loh orang yang baru Mapaba dia militansi di PKD enggak. Iya. Ya, kan ada. Makanya kalau militansi itu tidak dicermati dengan baik, itu pasti nanti tergelincir pada fanatisme. Emang ukuran militansi itu apa sih? Kayaknya dia sendiri yang menilai. Iya. Sebenarnya dia sendiri Subjektif militansi. banget sih. Saya ini kader militan. Subjektif banget sih. Atau temannya, teman gue nih militan nih, karena satu gerbong. Ya. Kalau kata gue salahnya kita adalah kita mengkonstruk seolah-olah gue militan, lo nggak militan. Padahal militansi orang beda. Misalkan gue mau berorganisasi, mau ber-PMI ya bukan dengan cara, mohon maaf ya, bukan dengan cara turun ke jalan atau nggak dengan cara memenangkan pemira. Tapi gue pengen mendirikan kantong-kantong diskusi. Tuh. Yang notabene kantong diskusi itu ya buat kader-kader gue misalkan. Nah itu kan militansi kan. Ya. Dengan melihat nih yang lo mau akademisi silakan. Kalau lo mau nongkrong atau nggak mau ikut demo, yaudah lo ke tempat lain. Nah itu kan militansi. Jadi kan dulu Ya kan kan? gue sempat dibilang sebagai orang yang tidak militan lah. Ya. Si Adri mah nggak militan,
sama senior dibilang kinerjanya nggak kelihatan. Kebanyakan ngawang-ngawang lah itu seperti itu kan. Banyak yang sempat bilang seperti itu. Ternyata faktanya ketika sampai saat ini mereka sudah berhenti berjuang. Nah, itu dia. Mereka sudah menyerah lah. Tidak ada dulu kan kita akan berjuang. Tapi ternyata mereka sudah menyerah. Udah gua ambil aman lah. Gua kerja di sini udah ngurusin keluarga udah gitu. Tapi faktanya ternyata yang istiqomah di dunia gerakan justru bukan orang-orang yang militan, tapi orang-orang yang benar-benar punya visi ketika dia berorganisasi. Jadi dia sudah bisa menentukan nih arah gue ini. Ini lapangan perjuangan gue tuh di sini. Nah, itu yang bermasalah di sini. Nah, kader-kader kita saat ini kan semuanya kan arahnya kan ke karirisme. Iya, karir. Bagaimana dia itu dekat senior ini biar punya karir Jadi di sini. apa? Ya. Jadi misalnya dari komisariat, cabang, PB, KMPI, Ansor gitu. P3, PKB atau Kemenang atau Kemenak atau Kemendes. ada. ya hanya sekedar untuk di menempati situ doang. leading sektor lah istilahnya Leading gitu, sector. menempati posisi-posisi karirisme. Dan ketika untuk meraih posisi-posisi itu juga saling jegal-jegalan sesama kita kan. Dan ketika udah dapat juga bukannya saling berkolaborasi, tapi justru Rebutan kerja-kerjaan saling gitu lah, rebut-rebutan di situ. Nah, itu kan masalahnya di situ. Jadi artinya paradigma yang disebut leading sektor itu kan juga sebenarnya nggak relevan juga. Nggak relevan. Kita kurang diaspora lah. Itu. Nah, jadi Enggak. gua Kurang memaknai diaspora. kaderisasi itu. Diaspora, kuncinya diaspora. Kurang Iya. diaspora kita. Nah, gua memaknai kaderisasi itu sebagai satu supply and demand. Oke. Nah, jadi setiap kaderisasi, ya katakanlah setiap kaderisasi kita supply terus tuh. Supply terus. Tapi di sisi lain ada demand-nya. Demand-nya ini kurang. Nah, permintaannya kurang. Kan nggak mungkin dong semua posisi-posisi strategis itu banyak. Ya kan? Nggak mungkin semua pos-pos itu banyak. Nah, akhirnya oversupply. Oversupply. Misalnya sekarang kita punya senior di Bawaslu. Semuanya ingin masuk Bawaslu. Ya, tapi nggak pos-pos yang ada di Bawaslu itu terbatas. Nah, jadi apa kalau misalnya besok jadi senior ada di KPU lagi, semuanya pengen KPU iya, gitu. jadi kalau misal seandainya ini oversupply, ini bakal jegal-jegalan dan kualitasnya pasti bakal nurun. Seandainya nih bawang katakanlah oversupply, harganya turun, dan kalau demand-nya sedikit dan ini bakal nyisa, bakal busuk. Nah, jadi apa harus bisa menciptakan sektor-sektor baru agar antara supply dan demand itu equilibrium. Begitu. Artinya memang antara diaspora ya tadi ya. Permintaan sama penawaran itu harus seimbang gitu. Makanya diaspora itu menjadi penting sebenarnya. Buka link ke negara lain, Gua melihat apa yang dilakukan sama pemerintah Jerman katakanlah. Pemerintah Jerman melalui NGO yang dibuatnya dan melakukan kerjasama dengan European Union, itu membuat proyek-proyek strategis di negara-negara berkembang, LDC, Low Development Country, ya kayak di Timor Leste, Indonesia, di Papua dan lain-lain. Itu apa? Karena mereka menyadari bahwa apa yang ada di dalam negara Jerman itu udah oversupply. Nah, kalau seandainya oversupply ya kita harus membuat demand baru, kita alihkan ke negara ini, kita alihkan ke negara ini, sehingga itu menjadi equilibrium lagi. Akhirnya budaya numpuk ya. Kalau seandainya budaya numpuk ya katakanlah kayak lele lah. Kalau lele itu kan kalau numpuk kan makan saudaranya sendiri. Makan saudara sendiri. Oh iya benar, lele kalau numpuk makan saudara sendiri. Karena makanannya kurang gitu kan. Iya. Ya benar-benar. Jadi ketika kita harus menguasai ini, ternyata begitu berkuasa juga perang juga kan. Perang juga. Mending perang sekalian. Perang terbuka, bener nggak? Jadi kalau menurut gua sih konflik itu bagus. Kan gua sosiologi kan kita ada teori konflik ya. Jadi sebenarnya konflik sosiologi, itu suatu hal yang bagus. Jadi semakin konflik itu perubahan itu semakin cepat. Jadi kalau kita ingin outgroup juga. Nah, kalau kita ingin menunjukkan distribusi kader, gimana sih cara mewujudkan distribusi kader secara cepat? Konflik. Bukan. Jadi gini, kemarin ada senior datang ini. Namanya juga Forum Satu Bangsa, ayo dong kita satukan semuanya. Ya nggak bisa. Kalau kita bersatu kumpul di sini ruang sekretnya nggak penuh gitu kan.
nggak bisa semuanya. Nah semuanya harus punya mainan masing-masing. Kantong-kantong. Harus kantong-kantong masing-masing. Artinya memang harus berdiaspora. Kalau yang bakatnya jadi pengamat, jadi intelektual, Ya, jadi arahkan ke sana. arahkan ke sana. Makanya harus ditentukan ketika PKL. Ya. Ketika PKL sudah ditentukan, oh kayaknya saya harus bidang media inilah. Gitu. Ya. Kayaknya ini media-media kita nih kurang nih permainannya gitu kan. Kita harus memunculkan tokoh-tokoh kita, berarti kita harus punya kader-kader yang punya passion di media. Siapa? Ini. Nah, ketika dia punya passion di media, oh gue nggak keren, gue pengen jadi pengawas pemilu juga nih, gue pengen di KPU juga, gue pengen jadi pengawas TPS misalnya, kayak gitu, atau jadi staf di DPR gitu kan. Jadi ada orang-orang yang tidak bisa menemukan jati diri walaupun sudah tingkat PKL ya. Mereka ini masih mencari-cari. Bagusnya gue jadi apa? Makanya ada yang ngechat kan, salah satu junior gitu, teman ente kan, inisialnya Sutisna nih. Dia ngechat itu bukan inisial. Itu bukan inisial. Inisial itu Muhammad Sutisna. Nah, itu inisial. Sikat MSG. MSG betul. Muhammad Sutisna. Nah, dia ini kasihan lu satu angkatan gua loh, Bang. Satu kontrakan dulu. Bang, gue cocoknya apa, Bang? Jadi politisi, jadi pengusaha, atau jadi akademisi. Nah, padahal dia tidak bisa menentukan itu. Tentukan dari sekarang, gue bilang gitu. Lu yang bisa menentukan fokus di situ. Karena gini loh, ibarat kata tuh Bruce Lee itu pernah bilang gitu. Aku tuh tidak takut dengan orang yang menguasai banyak jurus, ya kan? Jurus tendangan, jurus pukulan. Tapi aku lebih takut dengan orang yang melatih satu jurus tendangan, dia lakukan 10.000 sehari. Artinya dia melakukan itu 10.000 melakukan sekali. sering lah ya. Dan berkali-kali. Nah, orang yang konsisten pada satu hal, lalu dia satu hal ini dia yakini, lalu dia konsisten di situ, dia pasti akan jadi. Dan berlatih dengan secara konsisten, berlatih terus. Ya salah-salah wajar lah. Orang yang latihan bela diri kan ada luka-luka, pastilah. itu biasa lah, gagal-gagal sedikit. Jangan habis gagal langsung berhenti, jangan begitu juga kan. Nah ini kan masalah kita begitu. Habis jadi dai, terus pengen jadi politisi. Habis jadi politisi gagal, akhirnya jadi MUI. Itu nggak disebut inisial ya? Nggak usah. Gak usah ini Jadi, inisial, gak usah. ya tapi kan nggak apa-apa, itu pilihan. Tapi mungkin dia belum menemukan. Tapi kan sayangnya belum menemukan itu. Iya, bahkan kalau masa itu kan kita lari dari beberapa buku yang udah kita baca kemarin, misalkan dari passion. Bahkan orang yang umurnya 40 tahun pun bisa Belum dibilang menemukan passion, passion belum ya. bisa nemuin passion, Bisa sulit banget karena passion itu kan naik turun ya. Ketika orang turun, orang pasti ketika turun bilang ini bukan passion gua. Padahal bisa jadi itu passion lu kan, bisa jadi kan begitu kan. Bahkan ada yang bilang, wah passion gue kayaknya ngurusin ormas nih. Iya. Tapi kumpul lah teman-teman, udahlah jadi pejabat lah, Ya, dapat akhirnya- posisi lah. Betul. Akhirnya dia, oh iya tertarik ke situ ya. Akhirnya yang jadi ormas yang nggak keurus, akhirnya ditekan-tekan jadi pejabat. Iya. Nah memang kita harus menemukan passion ya sebenarnya dari sekarang ini. Dari sekarang benar. Lebih baik kita, kalau katanya kemarin di bukunya apa namanya, Bodo Amat itu kan? Seni bersikap bodo amat. Seni bodo amat. Aku harus memilih menjadi tukang pos, ya kan? Aku dapat gaji tetap, atau aku menjadi seorang penulis novel tapi aku hidup melarat. Iya. Aku lebih memilih jadi hidup melarat dengan sebagai penulis novel. Iya. Ya itu dia, makanya itu kan sebenarnya, tapi kita bisa pungkiri juga Bang, ada beberapa orang yang bisa menemukan passion di organisasi ada. Ada juga ya kan. Bisa dibilang gini, ada orang yang misalkan makanya kadang organisasi ini bisa menjadi positif buat kita, yang kedua blunder. Jadi bisa menerangkan passion, bisa mengubur passion. Ya kan, mengubur passion tuh kayak misalkan passion gua A, ya ketemu sama orang C, ya passion gua jadi C kan gitu. Padahal passion gua A. Ikut-ikutan Kayak gitu loh. Makanya apa? Persis Kan? ikut-ikutan. Makanya kita tuh kadang gini, kalau misalkan kita mau ikut senior A atau nggak senior B, udahlah lo nggak ikut itu, nongkrong aja sama gua. Padahal mentornya ke situ gitu loh, kita ke senior cocoknya gitu kan. di situ. Cocoknya di di situ. situ. Karena misalkan entah di black campaign, entah dijelekin ya kan. Iya. Makanya jadi nggak gabung ya kan, walaupun ujung-ujungnya hilaf kan gitu kan kadang kan. Nah, jadi makanya kalau kita kembali ke diaspora misalkan, kayak misalkan PKL itu kan setingkat cabang atau enggak PKC yang diadakan kan. Itu yang ikut kan saya yakin bukan hanya satu fakultas, bukan satu, itu banyak jurusan kan. Bagaimana kalau misalkan yang ikut adalah kader dari kedokteran, kader dari ilmu kesehatan, kader dari farmasi, yang notabene dia passionnya di situ, passion di bidang kesehatan, tapi isi materi dari PKL-nya itu adalah
ilmu intelijen, ya kan? Aswaja apa, terus paradigma atau apa? Ya orang farmasi kan, gua apa nih dapat kan begitu. Kedokteran gua apa nih? Kan Akhirnya gitu dia kan. lulus farmasi jadi intelijen. Nah, jadi farmasi jadi intelijen forensik kan? Iya benar. Nah itu tadi masalah kaderisasi tadi kan, masalah diaspora. Jadi kita makanya tadi balik lagi kita tuh harus ngelihat ini komposisinya apa nih, komposisinya apa. Oh kalau si anak ini maunya begini, si kader maunya gini, harus kita sediain gitu loh. Jangan mereka ikut kita. Ya tadi kayak kedokteran misalkan. Kayak misalkan PKD dah. Dulu kan di cabang PKD satu. Akhirnya sekarang semua PKD di masing-masing komisariat ada kan, komisariat. Karena itu disesuaiin gitu loh. Ya kalau misalkan di Kita tuh FISIP, perintisnya tuh. iya, FISIP. betul, FISIP. Nah, kalau misalkan ekonomi, ya diarahinnya adalah yang didatanginnya ya misalkan yang didatangin adalah Erick Thohir, ya kan, Nadiem Makarim, kan begitu kan? Yang datanginnya begitu-begitu kan? Ya kalau misalkan fakultas Saintek, misalkan fakultas Saintek, siapa tokoh-tokohnya di situ? Kalau FISIP didatanginnya sama pebisnis, ya jadinya apa-apa diuangin semua kan. Senior minta bantu diuangin semua kan gitu, bisa jadi. Senior minta bantu Diuangin juga kan. Ada gitu duitnya kan. nggak bang gitu. Nah sebenarnya itu nih masalah ada duitnya nggak bang gitu. Kita kan selalu memahami berorganisasi ini sekarang udah ada pergeseran ya. Ya. Saya kan bukan dengan curhat-curhatan ente kan. Ya. Bahwa ketika minta tolong sama junior minta duit. Ya, lo tau lah keluh kesahnya lah. Atau kalau keluh kesahnya seperti itu. Nah itu sebenarnya bermasalah buat sahabat-sahabat yang berorganisasi baru awal-awal ya. Saya itu dulu nggak pernah begitu. Awal-awal ikut PMI itu kadang dibayar, kadang nolong senior nih, kadang dikasih 50.000. Ya kalau dikasih alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu pun sebenarnya kan kurang. Tapi ya kita terima walaupun nggak dibayar juga kita terima. Yang penting kita punya pengalaman. Orang saya bisa dulu ditugasi jadi panitia di acara Ansor, dikasih jadi panitia di acara IKPMI, terus di acara salah satu partai politik inisialnya PKB. Itu inisial. Inisial itu Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, saya pernah jadi panitia di salah satu acara itu kan. Dan itu emang dibayar. Tapi memang di situ kembali lagi tujuannya adalah pengalaman. Jadi dengerin, partai politik tuh begini ya kalau rapat ya. Ribut-ributnya begini ya, konflik-konfliknya begini ya. Nah di situ kan, wah berarti gue belum ada apa-apanya. Ya. Bahkan ketika dulu pernah diajak lah sama salah satu senior ya, ke salah satu partai yang dia baru masuk, ngelihat, wah kita belum main sampai segini itu. Artinya masih ada proses, wah berarti gue masih tahapan bawah. Betul. Masih banyak orang-orang yang sudah luar biasa pengabdiannya pada negara dan dompet dia ya lah. Gitu. Itu perjuangan loh, Iya, perjuangan itu. Perjuangan gitu. Nah itu kan artinya banyak pengalaman. Nah pengalaman itu yang tidak bisa dibeli dengan uang, gitu. Tidak bisa dihargai dengan uang. Terus jaringan atau sosialisasi kita gini sharing-sharing begini kan tidak bisa diberikan dengan uang. Ya, kita seneng aja. Konsep pun juga ide itu juga bisa dapat dari mana? Dari interaksi. Kenapa bilang ini kok ada aja mainnya si Adrian Sandy kan ide-idenya ada aja ya kan, nggak ada matinya kan kata orang kita kan. Ya kadang konflik itu juga interaksi. mengasah ide. Begitu. Jadi menurut gua kalau kita berorganisasi niatkan jangan untuk mencari uang atau niatkan jangan untuk kita mendapatkan kesuksesan berharap di situ. Belajar sebanyak-banyaknya. Nanti itu akan datang sendiri. Kita akan ibarat kata lu punya pengalaman begini, punya konsep, punya ide. Masa sih orang nggak mau ngambil lu gitu? Iya. Bahkan lu punya karakter yang bagus, masa sih orang nggak mau ngambil? Iya. Nah ini masalahnya orang kader-kader itu mulai menjadikan pragmatis, oportunis gitu kan. Nah kayak konsep pragmatis, sorry bang, motong nih bang. Kayak konsep pragmatis, sebenarnya pragmatis orang itu kalau untuk generasi sekarang, beda generasi gua misalkan. Kalau generasi sekarang tuh pragmatisnya itu tadi udah abang sebutin ke material finansial. Kalau pragmatis di masa gua dulu itu pragmatis yang mengarah kepada jaringan. Contoh gue misalkan ngebantuin senior gue gitu. Kenapa? Pragmatis gue gini, kalau gue ngebantuin senior, nanti senior ini kalau butuh apa pasti bantu gue. Misalkan buat kepanitiaan, nanti gue diajak. Atau enggak gue apa, pasti gue dibantu. Dibantu itu bukan material loh. Misalkan dibantu entah dia minjemin buku ke gua, nih lu buku nih lu aja yang pakai, atau enggak misalkan ini motor gua lu pakai, misalkan kayak gitu loh. Kalau gua mikirnya gitu, nggak mikir uang gitu loh. Kalau gua mikirnya uang, nggak uang gitu. Nah pragmatis zaman sekarang tuh bentar-bentar aja uang terus kan, kayak gitu kalau menurut gua. Nah di situ berarti kendalanya sih ada materialisme ya. Materialisme. Apa-apa duit. Nah itu kan kembali lagi rasa berkorban untuk organisasi ini sangat sedikit, sangat kecil. Akhirnya susah mencari orang yang benar-benar memikirkan organisasi itu susah.
kalau misalnya jadi pengurus organisasi itu bisa jadi pengurus. Ya misalnya ya udah loh, besok dilantik ya, atau besok jadi posisi ini ya, gitu, karena punya hutang politik di situ. Tapi belum tentu memikirkan, hanya mengurus doang. Ini arahnya di organisasi bagaimana, konsepnya bagaimana, segala macam nih. Kita kader-kader ini mau kita tingkatkan, bikin mutunya biar berkualitas bagaimana, jangan berpikir sampai segitu. Jadi cuma sekedar itu ya. Benar. Jabatan gue ini nih. Iya, makanya kaderiskan. Hanya pamer jabatan, atau misalnya hanya sekedar untuk bisa mencoblos di pemilu raya. Misalnya. Makanya kita juga terjebak pada jabatan CV-nya tuh kayak CV ketua ini, CV ini. Tapi nggak ada program-program ya kan? Programnya nggak ada. Bahkan kalau ada bencana alam, yang dulu pernah kejadian lah bencana alam di salah satu daerah, itu pada berlomba-lomba bikin poster turut berduka cita. Iya gitu. Save Aceh, ya kan? Save Aceh, Palu. Iya, Save Palestina. Ya, kan? ketua umum ini, Iya, ketua ini, iya, founder iya. ini. Bahkan sampai orang mati pun. Ya, dia harus harus mencantumkan nama, jabatan. Itu Pak, pernah Pak. Gue diskusi apa? Nongkrong sama HMI malah, senior HMI waktu itu bilang. Gini, ya gue tahu lo aktif di organisasi ini, di BEM sebagai ini, di organisasi sebagai ini, gue tahu lah. Tapi hasil lo tuh di organisasi itu apa? Nah, apa yang udah lo perbuat buat organisasi lo? Nah, disinilah kita harus banyak orang hanya memikirkan dirinya, tapi tidak memikirkan institusi itu. ya. Padahal kalau kita di organisasi ini kita benar-benar bisa membangun organisasi ini jadi baik, itu akan berdampak ke kita. Kita akan menjadi orang yang baik juga. Ya untuk kapasitas diri kita. Itu pasti pengaruh ke habit kita. Itu habit kita itu adalah menolong orang, peduli sama orang, mengorganisir orang itu menjadi sesuatu hal yang mudah karena kita pernah punya pengalaman itu. Seperti itu. Menurut gue ya, salah satu manfaat organisasi yang gue dapat adalah melatih sensitivitas. Nah, sensitivitas. Gue dapet tuh, gue dapet itu. asli. Gue dulu seumur-umur tuh nggak pernah membayangkan kayak misalkan visi pengajar itu kan salah satu pendirinya dari PMI lah ya, ya kan ada kan? Eris. Ya visi pengajar atau enggak yang banyak lah, ada beberapa organisasi. Ini organisasi secara umum ya, organisasi secara umum itu melatih sensitivitas tuh gue mikir kok gue bisa ya gue ngajar tanpa dibayar di tempat kumuh dan anak-anak dan anehnya gue seneng. Nah itu ya kan? Atau enggak gue juga sebenarnya kayak aktivitas volunteer tanpa dibayar itu seolah-olah jadi kayak mendarah daging. Yang penting adalah bermanfaat, intinya begitulah. Yang penting bermanfaat intinya kan. Nah itu yang gue dapat dari berorganisasi itu. Gitu loh. Oke, mungkin itu Pak ya. Mungkin nggak mesti diperjelas lagi nih antara ikut organisasi dengan berorganisasi. Ya. Iya. Apa bedanya? Ikut Ya kalau Cuma ikut ikut-ikutan doang, masuk organisasi cuma masuk organisasi aja, cuma berorganisasi kan beda lagi. Beda lagi. kalau ikut itu kan dia menjadi objek. Ya. Menjadi objek dalam organisasi, ikut kan. Kalau dia berorganisasi, dia menjadi subjek sekaligus dia menjadi objek juga. Di situ. Luar biasa Pak Hafiz. Biasa enggak di tema ini apa sih? Jadi visi misi ente besok apa? Iya besok langsung aja. Ini momentum 2 tahun lagi lah, langsung aja. Gua visi-misi. sebenarnya lebih suka merumuskan visi misi IPF sebenarnya. Nah, ini terkait IPF, misalnya IPF sebagai, Anda kan kedua kan kader Apa PMI. sih dikatnya? Kenapa tertarik untuk masuk membuat IPF itu? Nah, kayak misalkan IPF. Jadi kan gue sebenarnya dulu ini Bang, kalau lo kan gue ajak kan waktu itu kan. IPF ini ya? International Politics Politics Forum Forum, yang belum iya. tahu. Jadi waktu itu kan gue bilang gini, passion gue fix akademisi nih. Nah itu gue kenapa bilang passion gue akademisi? Gue kan dulu pernah jadi politik kampus, pernah jadi bisnis gitu-gitulah. Yang ujung-ujungnya di sini. Dulu gue pernah ngebuat sejenis begini namanya ID dulu ada, International Youth Development Program di bawah Menpora. Ya tau lah kenapa ini nggak berkembang karena menteri kita ketangkep. Nah itulah kan pada waktu itu. Nah kemudian juga pernah beberapa bangun lagi nggak berkembang lah, barulah IPF. IPF kan gue punya tim-tim yang menurut gue keren lah, mau kerja dan yang lainnya. Nah waktu kita mendirikan itu awalnya adalah punya visi misi yang sama lah Pis ya.
Maka gue bilang sebenarnya sebagian besar dari IPF ini akademisi sebenarnya. Sebenarnya loh ya, kalau kita lihat Hafiz akademisi, Salim nggak terlalu punya nalar secara politik praktis tuh punya, tapi nggak sebesar orang-orang lain gitu loh. Ya mungkin kita juga terlalu etis kadang. Iya, etis betul. Masih memperhatikan aspek-aspek etis dalam Masih aspek berpolitik, etis. Pokoknya kita nggak terlalu kesana lah ya. Ya kalau ditawarin ya oke lah. Oke gitu. lah. Oke lah kan gitu. Tapi dalam konteksnya pengembangan IPF kan, ya misalkan ada organ, misalkan ini WTO misalkan, World Trade Organization, tolong IPF kirim ya jadi sekjen WTO, anggota WTO. Wah, kita langsung ambil. Nah, atau enggak apa namanya PBB ya kan, ini bukan partai bulan bintang bos, PBB ini Perserikatan Bangsa-Bangsa ya kan, suruh ngirim anggota kita ambil juga. Ya kan? Jadi jabatan di IPF itu selama mengembangkan kita, selama masih sinergis lah bahasanya, ya udah gitu. Nah, sebenarnya IPF juga menjadi sarana apa ya? Sarana inkubator bagi researcher HI. Betul. Karena memang saluran-saluran bagi artikel-artikel, bagi jurnal-jurnal ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah yang bersangkutan dengan HI, ataupun diskusi-diskusi intelektual yang terkait dengan HI. HI itu hubungan internasional Bukan hukum Islam, bukan hubungan intim. Itu masih sedikit banget, dan belum ada distingsi-distingsi yang banyak lah. Karena memang HI ini yang pertama ilmu interdisipliner. Betul. Dan eksistensi dari disiplin ilmu ini juga baru-baru aja kan, pasca Perang Dunia II, ya kan? Pasca Perang Dunia I udah ada lah mungkin. Tapi di Kesultanan waktu masa dulu juga ada istilah-istilah diplomatik dan lain-lain. Tapi diangkat menjadi satu disiplin ilmu yang resmi secara akademik itu baru-baru aja. Nah itu yang penting bagi kita itu buat mengembangkan ya Bang, mengembangkan dan terus mengkaji tentang seputar isu-isu internasional yang tentu saja interdisipliner kan. Makanya kita mencari orang-orang yang tidak hanya fokus pada ilmu HI secara pure, tidak hanya fokus kepada ekonomi secara pure, tidak hanya fokus kepada politik secara pure, tapi kita mencoba untuk berkolaborasi, menyediakan perspektif-perspektif yang lebih luas tentang situasi internasional. Dengan kita memiliki banyak dots, itu mampu melahirkan satu lukisan dan integrasi yang lebih luas dan indah tentunya. Ya kan indah kan kalau misalkan tadi kata menyinggung indah estetika ya kan. Apabila ada kader PMI, oh ini fokusnya internasional, fokusnya kedokteran kan enak. Bagus. Nah ini kan masalah gini, semuanya ingin jadi apa? Banyak istilah kata kemarin beda buku kita, matinya kepakaran. Nah matinya kepakaran ini kan adalah banyaknya Tom Nichols. Nah, hal ini banyak terjadi di PMI kan. Oh banyak. Ketika orang yang sebenarnya harusnya fokusnya di mana, tapi karena diajak-ajak, udahlah gabung aja sama kita, gabung di sini, ntar lu jadi bagian ini, akhirnya dia tidak pakar di situ, terpaksa masuk di situ. Nah itu istilah kata matinya kepakaran. Matinya kepakaran, benar. Matinya kepakaran. Sebenarnya seharusnya dibuat tadi apa namanya lubang-lubang baru lah, tadi dots itu ya. Dots tadi. Sebagaimana kita agar kita bisa berdiaspora. Jadi nggak sekedar misalnya HI, IPF gitu. Nanti yang kajian-kajian sosial demokratik atau apalah ada lembaganya, atau yang kajian-kajian tentang politik nasional misalnya, undang-undang tentang segala macam, domestik juga penting, feminisme segala macam, itu harusnya sebenarnya punya badan-badan sendiri dan itu bergerak saja sendiri-sendiri. Artinya harus bisa berdiaspora, artinya tidak usah ikut-ikutan gerombolan. Makanya kalau di bukunya kemarin sebuah seni untuk bersikap bodo amat, kita tuh tidak boleh takut untuk berbeda. Iya. Masalahnya di kita tuh kalau berbeda itu dicibir. Ya nggak? Oh sih, kecewa. Sebenarnya sih bergerombol sih nggak apa-apa. Yang jadi masalah tuh salah tongkrongan Bang. Anjir kita bahas ini bos. Nongkrong nggak masalah, nongkrong bagus. Itu kan sebagai mungkin ada ide-ide baru tuh dari tongkrongan. Karena banyak juga kan dari nongkrong-nongkrong itu ide-ide baru gitu. Tapi ketika kita nongkrong itu, ketika kita berbeda jangan dikucilkan. Misalnya Bang Adri, kan misalnya waktu acara alumni Bang Adri
ya gitu-gitu aja media Dicengin lah. media dialektiknya masih gitu-gitu aja. Ternyata sudah begitu-begitu Jadi jadi. dan dia radio dan rusak didengerin. dan yang dia ngomongin ke lu tuh dia gitu-gitu aja dia. Ya, dasar- Lu gitu-gitu aja ngecengin orang terus. Iya gitu-gitu aja dan dia tidak aman juga. Ya. Nanti bosnya dipecat kan bingung ya. Tapi yang paling penting di dalam organisasi itu kita nggak perlu memaksakan kolega kita yang berada di organisasi tersebut untuk sama pandangannya dengan kita. Lo nggak mesti jadi gua dan gua nggak mesti jadi lo. Betul. Dengan lo jadi diri lo sendiri, dengan gua jadi diri gua sendiri, kita bisa melakukan expand more gitu loh, kerana yang lebih luas gitu. Nah, hal-hal yang sifatnya development kayak gitu, itu nggak dipikirkan. Karena kenapa? Karena pengurus terjebak pada beban-beban hutang-hutang struktural. Betul. Ketika jadi ketum kok jadi gitu-gitu aja gitu ya. Terjebak pada hutang struktural. Proker gue ini ya, proker gue ini ya. Terjebak pada proker. template. Terjebak pada template. Sehingga tidak ada pengembangan-pengembangan baru, inovasi-inovasi baru. Dan juga ditambah dengan semrawutnya konflik. Konflik belum lagi. Ditambah kan, dengan Bang. semrawutnya konflik tentunya. Sebenarnya konflik itu bagus. Kalau menurut gue gini, banyak orang-orang yang ketika dia berkonflik kartunya hidup. Ya, Katanya kartu di tempat lain hidup. Kadang-kadang dia konflik sama di sini misalnya. di sini habis. Iya. Wah di sini, gua konflik sama ini akhirnya hidup di kartu yang musuhnya kita gitu, musuh ini. Nah justru kembali kalau kita lihat sekarang alumni kita ini kan tersebar. Ya, Coba pejabat siapa di Indonesia ini yang banyak. Yang- Menteri Agama pernah ya maksudnya yang tidak ada orang yang Ciputat lah. yang banyak juga sih. Ya intinya kan ada gitu kan. Ada lah, ada. Di Ada lah. di sebagian tempat-tempat ada, di Wapres ada, di Presiden ada, kok di Menteri ada. Dan itu di Menteri Agama ada gitu kan. Iya. Nah di situ kan sebenarnya kalau tidak ada konflik atau tidak ada diaspora itu tidak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Jadi sebenarnya strategi kaderisasi yang tepat adalah bukannya menyatukan, tapi justru adalah berkonflik membangun bangsa. Ya, Ya. positif. Betul. Benar, berkonflik membangun bangsa. Artinya dengan berkonflik itu terjadi diaspora. Sebenarnya lebih kepada persaingan lah, kontestasi lah. Kalau gue lebih memaknai konflik sebagai apa ya? Sebagai satu sarana untuk mengasah problem solving kita sampai mana. Karena kalau seandainya konflik itu hanya dimaknai sebagai ya konflik itu bagus gitu kan. Ya pertumpahan darah, ada pihak yang tersakiti banget lah, over gitu. Itu nggak baik juga. Oh, jangan perang. Ada Jangan sampai iya. perang. Ada batasan. Kita lah. konflik tapi nggak perang. Maksudnya Iya. dalam artinya tidak sampai ke fisik. Iya. Tapi konflik itu artinya Perbedaan cara ya, pandang. beda Nggak pandang. nyampe mukul pakai gelas. Iya. Ya nggak boleh fisik. Jadi konflik kita adalah benar-benar konflik gagasan. Iya, konflik. Konflik ya, ide. Prestasi. Prestasi. Adu prestasi. Adu prestasi. Jadi Berdiri bukan sesuatu. bukan persaingan yang kalau dalam Islam itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, berkompetisi dalam kebaikan. Jadi bukan kita berkompetisi untuk menjatuhkan, menjaga satu sama lain gitu kan. Masuk. Seperti itu kan. Jadi kita lomba-lomba. Ya udah ya lomba gue itu, lomba gue ini. Iya. Ayo kita sama-sama besar gitu Iya. kan. Lu besarin sana, lu besarin sini Iya. gitu. Tapi kalau misalnya ujungnya kita konflik kita sama-sama besar nggak masalah. Iya. Misalnya Iya. contohnya gini nih, Sena, ya kan, alumni Visip UIN. Gua alumni Visip UIN. Tiba-tiba kita mohon maaf nih, kita masuk sama-sama mendukung salah satu partai kandidat misalnya, Pilpres misalnya. Sena kubu sana, gua kubu sini. Ya katakanlah kayak Erik sama Sandi gitu kan. Begitu di TV yang debat gua sama Sena. Ya kan? Iya. Yang debat sama Sena, yang wawancara dia nih. Akhirnya ketika terjadi perdebatan itu kacau ya. Kira-kira Kacau ya. itu Gua nggak tahu nih kadang-kadang omongannya doa. kalau menurut lo junior itu akan kesel atau bangga ketika ada dua seniornya itu saling Iya, itu Pasti bagi gontok-gondokan lah. pasti bagi kan bawahnya. bagi junior ini ada dua kemungkinan ya. Iya. Yang pertama junior itu bangga melihat bahwa indikatornya udah jelas. Ini alumni gue yang jadi dari organisasi gue, ditempa dari organisasi gue. Yang kedua, apabila junior ini main patron, selesai di bawah itu kan. Kalau gue bilang, ini mana nih yang menarik kita deketin salah satu nih. Ini cuannya mana nih? Cuannya mana nih? Nah itu kebetulan adalah pentingnya di situ. Ada kita tektok aja. Jadi artinya yang berkonflik itu misalnya dengan berkonflik alumni itu tersebar
masalahnya apa gitu. Daripada kita rukun-rukun tapi iri-irian nanti kan, si Sena yang diperhatiin Hafiz doang, Salim nggak diperhatikan misalnya gitu. Atau yang diperhatikan Ifas doang, si ini kurang gitu. Nah, daripada jangan sebut semuanya juga dong, ntar kemepeng. Daripada seperti itu, yaudah kita besarin dulu. Ntar kalau udah pada jadi tentang yang satu-satu. Ya, ditempatkan satu-satu. Ditempatkan satu-satu. Ditempatkan satu-satu, udah nggak usah ribut nah. Ya sekarang kan kaderisasi sekarang itu kan Bang, bahasanya tuh kayak misalkan gua senior misalkan. Ya gue mikirin gimana caranya kader gue ya harus ngikutin gue ngomong aja, jadi kayak ternak gitu loh. Nah, ya kan sementara kalau misalkan kader tuh diternak. Iya, kader diternak. Bukan dididik. Bukan dididik. Nah, sementara kalau Ya, kaos kontroversial kalau kader yang kalau senior yang bagus tuh bahasanya kayak ya udah lu ikut gua, lu mau apa? Oh gua maunya politik ini. Ya udah lu di sini ya. Gua mau bisnis. Oh gua punya teman bisnis nih. Ini gitu loh. Jadi kayak melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Nah, jadi ini bukan kayak dogmatis gitu loh. Jadi mentor itu menciptakan pemimpin bukan baru. menciptakan pengikut. Iya, ya kayak Cokroaminoto lah. Nah, Cokroaminoto gitu kan. Bisa aja Cokroaminoto, udahlah kamu gak usah berlanjur pidato ke Soekarno kan bisa kan. Nah, itu kan esensi kaderisasi di situ. Betul. Esensi kaderisasi kayak gitu. Semua kader Cokroaminoto bisa memobilisasi massa. Iya. Coba Cokroaminoto misalkan yang pertama Soekarno nasionalis. Terus siapa Kartosuwiryo? Kartosuwiryo Islam banget. Terus Semaun komunis. Dalam satu guru. Nah, itu kan bisa aja ditepuk rata Cokroaminoto sekat Islam kan. Udah harus semua lah kan gitu kan. Tidak usah dasarnya ke Islam merah. Pak, saya tertarik sama meskipun pada dasarnya Soekarno berusaha untuk merangkul itu kan. Iya. Berusaha untuk merangkul itu. Masing-masing gitu loh. Oh, ideologi gini. Tapi justru kan akhirnya Soekarno bisa menjual itu ke dunia internasional kan. Ya. Dengan Nasalkom itu kan. Ya. Ini nasionalis ada di sini, agama semua Ya, ada di sini. akhirnya walaupun teman-temannya pada mati semua, tapi kan ideologinya diambil. Ya, maksudnya di apa ya? Di inti-inti yang bagus diambil lah. Nah, itu memang fakta real yang ada di sini. Ya, Masyarakat kita seperti itu, ada yang nasionalis, ada yang agamis, ya. ada Dan yang itu pada akhirnya kiri lah. memang secara implementasi ideologis itu nggak komunis. Tapi secara labeling Nasakom itu masih melekat. Ya. Masih melekat Ya, kita pada nyebut komunis kiri lah misalnya. pada klaster-klaster politik yang ada di Indonesia. Ya, saat itu. Jadi gua ngomong udah kayak Karena saat pengamat itu aja. memang yang kiri itu, kita kan tidak harus komunis sebenarnya. Tapi karena kebetulan saat itu yang sangat Yang lagi tenar lah. yang kiri itu ya PKI misalnya. PKI. Kalau sekarang mungkin udah ganti baju lah gitu atau apa gitu misalnya. Atau sebenarnya udah nggak ada lagi istilah itu tapi udah gabung semua. Yang kiri bisa jadi kanan, yang kanan bisa jadi kiri. Itu kembali lagi seperti itu. Jadi menurut kita adalah kesimpulannya nih ya, kesimpulan yang tadi gue dapat itu ya, bahwa kita kesimpulannya kita harus siap untuk berbeda setiap kader itu. Jangan harus kita menjadikan semua itu bergerombol, ikut-ikutan. Tapi harus bisa menentukan. Makanya tadi istilah kalau sudah PKL itu harus bisa menentukan nih arahnya kemana. Saya maunya apa nih? Misalnya Hafiz, gue isu internasional. Ketika jadi PKL udah jelas, lo keluar harus jadi ini ya, harus membuat sesuatu ya. Kan beda waktu kita PKL dulu. Syarat dapat sertifikat PKL itu harus bisa minimal buat 10 kader, 5 kader. Iya, gitu-gitu. Buat apaan? Itu nggak penting. Justru lu bisa bikin apa setelah lu lulus. Makanya seleksinya kalau misalnya Hafiz di PKL. Lapor, saya sudah bikin namanya International Politics Forum. Saya berhasil membuka jaringan ke dubes-dubes ini. Oke? Dapat sertifikat. harusnya begitu. Atau seperti itu. Ya kan? Abang nggak bisa kan? Nah, kalau indikatornya kasus Ludin. ukurannya seperti itu, nah itu saya yakin kedepannya ini PMI akan besar. Karena ukurannya adalah bukan minimal bawa 5 orang ya, bawa 6 orang ya, nggak perlu itu. Itu biar itu mau level PKD. itu urusannya PKD apa kayaknya. PKD apa lah. Apa lah itu. Nah, urusan yang sudah PKL itu ketika lulus, lu bikin apa? Iya, benar. Oh, saya bikin organisasi dai. Namanya dai apa gitu? Dai cinta. Atau mending nggak kalau misalkan Atau kan setahu kan Lu cuma ngubah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia doang. Kayak gua nggak tahu. kalau 5 orang jadi itu 5 orang nih. Kira-kira bisa nggak? Betul, misalnya Iya, katakanlah gini, dalam efisiensi kader-kader yang dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Ya proyeksinya apa ya, direktur rumah sakit Ya, atau punya apotek kepala sendiri manajemen. gitu. Minimal seandainya kalau misal itunya belum terwujud, setidaknya plan-plan yang terukur itu udah ada. Iya. misalnya sosiologi apa tuh
menang Ya, Pemira. peneliti lah. Peneliti. Peneliti, jadi membuat lembaga riset misalnya, Iya. kayak gitu. Data kan kalau dijual mahal. Betul. Ini alumni sosiologi ada lembaga riset, Kak, saya mendirikan. Iya. Sudah sampai mana? Enggak sih, kita baru merintis. Iya. Kita tinggal nunggu funding, tapi sumber dayanya udah Betul. ada nih. Metodenya udah ada ini. Oke, lulus. Enak. Lembaga apa? Oh, kita sebagai lembaga lawyer, kita mau bikin organisasi lawyer, advokasi masyarakat kelas bawah. Lembaganya apa? Ini kita lagi bikin badan hukum. Ya. Oke, siap. Kalau sekarang kan PKK kan jadi ajang mapping. Nah, Ya mapping. kan? Oh, gue mau jadi ketua. Oh, ini koalisinya fakultas ini kan gitu kan. Iya. Wah, ini kubu ini. Lu hitung ya mau jadi ketum kan gitu. Begitu lulus, dia bingung. Senior nggak ada merhatiin gua. Organisasi nggak ada mikirin gua, kan seperti itu kan. Ya karena modelnya seperti itu. Model begitu. Seharusnya sudah bisa ditentukan organisasi ini sebelum kamu dapat lulus ini kamu harus buat sesuatu baru sertifikat turun. Nah, di situ kan. Nah, itu menurut gua sih yang relevan untuk kaderisasi ke depan itu seperti itu. Untuk ke depan seperti itulah. Iya. Ya. Bagaimana? Sudah? Kalau gue terakhir, Apa ya tuh? kalau gue terakhir tuh terkait kaderisasi atau apapun lah ya, terkait kaderisasi apapun ya kita kembali lagi kalau dari buku yang udah kita bahas bareng-bareng ya kita harus kembali ke passion itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk para mentor, misalkan para mentor atau senior yang dianggap sebagai apa ya patron atau punya junior apa ya diarahkannya secara bijak lah. Maksudnya bisa jadi dengan dia menentukan arah sendiri. Jadi kita tuh konteksnya hanya sebatas lo mau apa kita arahin. Oh lo mau ini akademisi, ke senior A. Ini akademisi B, mau politik B, ini C, ini D, A gitu. Jangan gitu, mau jadi akademisi ke senior A. Tapi senior A musuh gua. Iya jadi gitu. Jadinya akhirnya itu kita ngalangin potensi orang karena gua kesel. Nah itu kan salah satu orang gitu. Matinya kepakaran. Pakai kepakaran gitu kan, misalnya kayak bang ini orang pinter nih senior, dia mau kurang ini nih karena gua ngelitik musuhnya. Iya. Udah lu jangan ke senior itu, dia mau bohong gini. Nah, misalkan gitu kan, itu karena seniornya. Nah, juniornya kan akhirnya kan ikut-ikutan aja kan. Lu kenapa benci gua? Ya karena senior gua benci lu. Nah, kan gitu. Betul. Padahal kan enggak. Senior yang deket sama gua benci sama lu. Iya. Gua harus benci sama lu juga. Nah, harusnya kan jangan ikut-ikutan. Gua itu terakhir. Ya sebenarnya kalau ini pesan gue yang terakhir ya, yang masalah patronase yang kayak tadi itu, ya seharusnya bisa disimpan. Kalau memang itu disitulah kedewasaan senior itu diuji masalah patronase tadi ya diuji. Apakah bisa bijak dalam menyampaikan sesuatu kepada junior ini untuk ya demi kebaikan. Agar tidak matinya kepakaran tadi itu. Kalau menurut gue gitu. Yang paling penting itu ya sisi-sisi kedewasaan. Ya apa gunanya lama-lama tapi nggak dewasa-dewasa, ngapain kan? Kan gitu. Malah jadi Kayak pemain dewasa anak-anak. kan? Nah. Pemain dewasa. Oke, tutup. Kalau dari saya cukup sekian. Terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Semoga memberikan saran kalau ada yang komentar-komentar yang tidak mengenakan ya mohon dimaafkan. Nah, memang biasanya kita begitu habis hilaf ngulang lagi. Namanya juga manusia. Habis hilaf ngulang lagi. Iya, kalau kita benar terus, kita bukan manusia, malaikat. Betul. Kita jangan salah terus, jangan salah terus, setan dong. Setan. Betul. Inilah keunggulan manusia. Manusia itu moderat. Oke. Bisa main 2 kaki. Oke, terima kasih sama-sama Dialektik TV dimanapun Anda berada. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe channel Dialektik TV. Dan kalau nyari buku, Guru Desa. Kalau cari buku, Guru Desa. Kalau Kalau pintar, Guru Desa private. Guru Desa. Iya. Kalau nyari konflik, Kalau pengen isu-isu internasional, ikut International Politics Forum. Ya. Kalau ingin pintar, tonton Dialektik TV. Iya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cucok berikutnya.